kelima nih gue mau kasih tahu nih, ini adalah rahasia perbedaannya. Yang kelima adalah pemerintahnya. Hai, welcome in my space. Masih bareng sama gue Zil Karim, ya nggak sih? Kenapa ya nggak sih terus ya? Nggak tahu lah pokoknya. Nah, dari beberapa video sebelumnya gue udah bikin perbandingan ya kan, dan sekarang kita bikin apa ya? Sekarang kita bikin perbedaan kali ya. Jangan semuanya dibandingin, tapi ada semuanya perbedaan. Tapi kayak sama aja deh. Tapi ini gue mau cerita sedikit. Jadi di bulan Juni kemarin, kalau misalkan yang udah ngikutin gue dari bulan Juni nih, gue sempat pergi ke Malaysia, dan itu tinggal di rumahnya Kak Putri. Dan di sana kurang lebih gue ada kali 25 hari, ya hampir sebulanan gitulah. Jadi kayak ngeliat suasana Malaysia terus kan tiap hari selama hampir sebulan itu, dan cukup wah amazing banget sih menurut gue, nggak sih? Dan ini gue mau ceritain apa yang gue rasain dan beberapanya aja gitu. Tapi kalau misalkan emang beda kenyataannya, atau misalkan kayaknya nggak kayak gitu deh, kayaknya mungkin kan gini ya, mungkin ya setiap negara itu kan punya tempatnya masing-masing gitu loh. Misalkan yang gue ceritain mungkin di tempat yang A, tapi yang di B tuh belum tentu gitu kan, karena kan beda-beda gitu. Mau di Malaysia, mau di Indonesia, menurut gue tuh sama aja sih gitu. Maksudnya kayak mungkin di daerah mana ya, Seremban kayak gini, tapi di daerah Perak belum tentu kayak gini gitu loh. Mungkin beda-beda kali ya. Sama di Indonesia juga, kayak gue nih, gue di Bekasi kayak begini, taunya di Bandung nggak kayak gini, ataupun di Medan, ataupun di Solo dan sebagainya, kan beda-beda gitu loh. Tapi ini yang gue rasain, yang gue puter-puterin selama gue di Malaysia. Kemana tuh gue ke Malaysia tuh hampir ke apa ya, hampir ke semua wilayahnya, tapi nggak masuk-masuk semuanya gitu. Gue sampai ke Langkawi, sampai ke Kedah, terus kemana lagi ya? Seremban pastinya, terus kemana lagi ya? Terus ke Melaka. Kayaknya hampir ke semuanya tuh kurang lebih sama yang gue rasain, tapi mungkin emang ada perbedaannya. Dan mungkin di dalam, misalkan contoh di dalam Seremban itu ada di dalamnya lagi apa beda-beda. Nah itu gue belum sempet ngerasain. Semoga gue bisa kesana lagi dan bisa ngerasain yang lebih unik-unik lagi, ya nggak sih? Oke, sekarang gue bakal ceritain apa yang gue rasain dan perbedaannya di tempat gue sendiri gitu kan. Ya mungkin semua pasti kalau misalkan dibedain gini ada plusnya, ada minusnya gitu kan. Ya nggak semua harus dipukul rata. Ini jelek, ini bagus, nggak kayak gitu. Mungkin beda-beda kali ya, karena kan beda wilayah, beda kulturnya juga dan sebagainya. Ya kita mah enjoy aja lah, buat seru-seruan aja. Mungkin yang belum tahu bakal jadi tahu, yang belum pernah ke Indonesia jadi udah tahu, oh di Indonesia tuh kayak gini. Yang belum pernah ke Malaysia jadi udah tahu, oh Malaysia tuh kayak gini, kayak gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, santai aja lah kita ya. Kalau misalkan ada saran atau ada informasi yang lain, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Misalkan gue ngasih tahu ini, tapi enggak, di sini tuh beda, di sini tuh beda gitu. Nah, bisa tulis di kolom komentar sini, oke? Ditunggu. Oke deh, kita mulai kali ya. Nah, perbedaan yang pertama itu yang paling gua rasain, yang paling apa ya, bisa dibilang cukup beda lah ya. Karena gue pas dari gue jalan-jalan ke Langkawi, ke Kedah, kemanapun di daerah pelosok di Malaysia itu, beberapa daerahnya, beberapa negerinya di Malaysia itu hampir semuanya sama. Kalau di sana itu adalah pom bensinnya. Yes, ini adalah perbedaannya ya. Kalau misalkan pom bensin di Malaysia dan Indonesia itu beda. Sebenarnya mereknya mungkin kalau misalkan merek dan sebagainya masih sama ya. Di Indonesia juga ada Petronas, di Indonesia juga ada Shell dan sebagainya gitu. Cuman cara penggunaannya aja yang beda. Kalau misalkan di Malaysia itu rata-rata, dan mungkin kayaknya hampir semuanya ya, kalau misalkan di Malaysia itu pom bensinnya atau tempat isi minyaknya itu self service. Jadi kita beli ke counternya. Dulu tuh gue pernah disuruh sama kakak gue, disuruh kayak, nih lu beli nih biar lu belajar di sana gitu kan. Dikasih nih beli 100 ringgit. Terus bilang di nomor segini, pam namanya pam 1, pam 2 gitu kan, misalnya kayak gitu, 100 ringgit. Nah misalkan kayak gitu, ntar udah habis bayar kita dapat struk pembayarannya, dan kita langsung tinggal isi itu sendiri tuh, ces gitu. Gue udah pernah kayak gitu, dan mungkin ada deh kalau nggak salah di vlog gue tuh, gue ngisi bensin itu tuh, isi minyak kereta, asik. Nah kalau misalkan di Indonesia sendiri emang
mungkin udah beberapa dan ada juga yang self service, tapi belum merata ke semuanya karena kan pom bensin di Indonesia tuh banyak banget dan wilayahnya tuh dari Sabang sampai Merauke kan. Kayak misalkan tiba-tiba semuanya harus self service, kayaknya belum siap deh, atau misalkan emang belum bisa banget gitu. Tapi ada beberapa pom bensin yang udah self service. Kayak waktu itu gue pernah nemu di rest area Karawang kalau nggak salah deh, itu di jalan tolnya gitu, ada self service kayak gitu. Jadi kita tinggal bilang sama kayak gitu di tempat ini, di depan, di belakang gitu kan, di pom yang depan atau belakang mau isi 150.000, 250.000 kayak gitu. Jadi ntar tinggal kita isi deh, sama lah kurang lebih ya. Cuman bedanya nih, kalau misalkan yang gue rasain, kalau misalkan di Malaysia itu counternya itu deket sama minimarket, ya kan. Jadi ini counternya dan ini pintu minimarket ke situ tuh. Jadi di sini bisa masuk, bisa beli di dalamnya juga dan bisa beli di luarnya juga. Ya nggak sih? Bener dong. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu tempat pembeliannya itu, counternya itu masih ada di deket pumpnya. Jadi pumpnya 2 nih, kanan kiri. Nah, di tengah itu ada tempat pembelian bensinnya tersebut. Jadi counternya itu di tengah situ. Dan setiap baris itu pasti ada. Kalau yang gue pernah rasain dan gue pernah nyobain. Jadi mungkin bedanya adalah jaraknya kali ya. Kalau misalkan di Malaysia tuh kita parkir dulu mobil, kita ke counter. Kalau misalkan di Indonesia tuh kita parkir mobil, turun langsung ada counternya di situ. Bedanya mungkin itu aja, tapi kurang lebihnya mah sama ya. Cuman emang bedanya kalau di Indonesia belum ada pemerataan itu semua. Mungkin semoga kedepannya ada, tapi kita belum tahu. Kita lihat aja nanti kebijakannya seperti apa ya. Semoga sama-sama membaik semuanya, ya nggak sih? Asik, amin. Dan yang kedua adalah sekolahannya. Sekolah untuk budak-budak di Malaysia dan Indonesia itu, menurut gue pribadi, karena gue pernah sekolah juga dan apa ya, baru 10 tahun ke belakang gue masih sekolah gitu, 10 tahun ke belakang itu gue masih sekolah. Dan gue ngelihat sekolah keponakan gue sendiri, si Izian dan si Iki itu kayaknya kayak, wih, kalau gue masih kecil, masih budak kecil nih, terus sekolah kayak gini kayaknya keren juga gitu, bagus gitu. Emang bedanya kayak gitu. Kalau misalkan mungkin nanti gue bakalan tampilin gambarnya, ya beda-beda dikit mungkin ya. Dan tapi gue nggak tahu nih sekolahan di Malaysia apakah seperti ini semua ataupun emang biasa aja. Tapi ada beberapa juga yang kayak ya udahlah kurang lebih sama gitu di Indonesia gitu. Tapi ada yang emang cukup keren juga, dan salutnya dan kerennya itu adalah sekolahan kebangsaan gitu loh. Ya kan ada kan sekolah kebangsaan di sana tuh, dan gue ngeliat di sana sekolah-sekolah kebangsaan itu kayak bagus-bagus gitu, kayak wih keren nih gitu. Kalau misalkan lewat nih di jalan set ngeliat sekolahan kayak wih keren juga ya gitu. Beda kalau misalkan di Indonesia itu, kalau di Malaysia sekolah kebangsaan, kalau di Indonesia itu adalah sekolah negeri kayak gitu loh. Jadi sekolah negeri yang emang dari pemerintahannya langsung, dari atasannya langsung kayak gitu, dibiayain dan sebagainya. Dan emang mungkin dari segi bentuk, dari segi tempat, kerapihan mungkin beda ya gitu. Tapi ada juga beberapa sekolah negeri di Indonesia, di beberapa daerah itu emang udah bagus banget, tergantung dari si daerahnya tersebut dikelola atau tidak, ataupun emang diurus atau tidak kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang gue rasain gue selama sekolah sih, sekolah gue nggak sekeren itu sih. Sekolah negeri ya, tapi bisa dibilang sekolahnya nggak keren, tapi untuk bukan fasilitas ya, untuk fasilitas tetap ada, tapi untuk guru-gurunya atau cegu-cegunya itu ya tetap berkualitas gitu. Walaupun sekolahnya biasa aja, tapi cegu-cegunya tetap berkualitas. Nah, kalau misalkan di Malaysia kan ya mungkin semua jadi faktor yang mendukung ya, sekolahnya bagus, cegunya berkualitas, dan ya kayak gitulah pokoknya kurang lebihnya kayak gitu. Mungkin perbedaan itu aja sih, masalah tampak luarnya aja sih gitu perbedaannya. Jadi mungkin karena gue nggak pernah sekolah sebagus itu, gue sekolah bagus cuman SMA deh kalau nggak salah. Kayak gitu deh, SMA. Kalau misalkan di Malaysia apa ya, gue pernah ngobrol sama abang gue, si Bang Eri, katanya kalau di sana tuh dari sekolah dasar ada, terus SMP, SMA-nya itu kayak nerus gitu loh. Tapi gue nggak ngerti sih teknisnya seperti apa, mungkin ada yang lebih ngerti. Coba komen di bawah kalau misalkan di Indonesia nih ya, ada SD atau sekolah dasar, dan ada SMP, sekolah menengah pertama, dan SMA, sekolah menengah atas
Nah setelah itu baru deh mau kuliah mau kerja terserah kayak gitu. Dan kalau misalkan di Indonesia pun ada namanya di SMA itu bukan SMA doang, ada juga SMK, sekolah menengah kejuruan. Jadi kita bisa memilih jurusan-jurusan kita mau dari sekolah kayak gitu. Jadi kita udah dijalur-jalurin gitu. Tapi itu balik lagi kepada diri kita masing-masing mau atau enggak. Tapi kalau misalnya SMK itu biasanya jenjang karirnya itu langsung ke pekerjaan. Nah, kalau misalnya SMA itu bisa langsung ke pekerjaan, tapi bisa juga ke kuliah. Tapi SMK juga bisa, tapi nggak terlalu banyak dari SMK yang langsung kuliah. Tapi banyak juga ya. Langsung beda-beda lah pokoknya. Nah, kalau misalnya di Malaysia tuh kayak gimana guys? Apakah sama, ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas? Atau emang, gue pernah dengar sih katanya dari SD dulu ya, dari sekolah dasarnya dulu kayak gitu, tingkatan pertamanya, ntar langsung tingkatan keduanya SMP-nya, dan ntar SMA-nya nyambung. Jadi abis itu kalau nggak salah dari keluar ini harus ikut wajib militer ya, kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah denger dan kalau gua nggak salah tahu gitu. Kalau misalkan yang lebih tahu dan teman-teman di Malaysia boleh komen sistem kerjanya sekolah di Malaysia itu seperti apa, menarik banget gak sih? Dan yang ketiga adalah pasar malamnya. Atau misalkan di Malaysia itu fun fair ya kan. Nah kalau di Indonesia sendiri pasar malam itu gabungan sama fun fair. Jadi ada yang jualan baju, jualan makanan, dan bahkan ada yang tempat-tempat mainan-mainan kayak gitu lah. Permainan game-game kayak gitu langsung jadi satu tempat gitu. Dan kalau di Malaysia kalau nggak salah tuh beda-beda ya, ada pasar malam dan ada fun fair. Kalau fun fair itu lebih ke tempat permainannya, kalau nggak salah ya. Dan kalau misalkan pasar malamnya itu lebih ke tempat makanannya, ya nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Kalau misalkan salah, tolong tulis di kolom komentar ya. Tapi bedanya adalah kalau misalkan di Indonesia sendiri pasar malamnya itu bisa di mana aja. Enaknya tuh kayak gitu, bisa di mana aja, kayak ada di sebuah gang yang bisa mendukung pasar malam. Itu bisa kayak gitu, dan dapat izinnya bisa, pokoknya kayak gitulah. Jadi enaknya tuh kayak gitu, jadi nggak menentu di sebuah tempat. Tapi ada juga kadang-kadang ada di sebuah tempat yang lapangannya besar segala macam, yaitu dijadiin satu lah semuanya di situ. Tapi jarang juga yang kayak gitu, biasanya ya deket-deket rumah gitulah, di gang-gang kayak gitu. Nah kalau misalkan di Malaysia sendiri itu pasar malam dan fun fair itu beda kan. Kalau misalkan fun fair itu ada di daerah mana atau misalkan di tempat mana gitu. Nah kalau pasar malam sendiri jual-jual makanan itu biasanya di tempat-tempat kedai-kedai makanan. Satu tempat ini makanan semua kayak gitu, dan di situ tuh ada parkiran-parkiran mobil atau kereta yang dijadiin pasar malam, ya nggak sih kayak gitu kalau nggak salah ya. Kalau misalkan gue pernah lihat sih dan gue pernah jalan-jalan di sana tuh kurang lebih kayak gitu. Dan kalau di Indonesia sendiri itu bisa di mana aja gitu. Kalau misalkan emang dapat izinnya, ya udah itu jadi tempat pasar malamnya. Dan bedanya mungkin ya itu, bedanya yang paling mencolok adalah kalau pasar malam di Malaysia itu lebih ke makanan-makanan ringan gitu, kayak sotong, sate sotong, terus apa lagi ya, pokoknya macem-macem lah kayak gitu lah ya, makan makanan ringan. Nah kalau misalnya di Indonesia itu semuanya, jadi tempat makanannya ada, tempat mainnya ada, jadi itu buat keluarga tuh pas banget gitu ya. Mungkin bedanya kayak gitu ya. Ya ini yang lebih menarik lagi, yang keempat adalah musiknya. Aduh, gue nggak tahu ya. Gue pas jalan pergi ke Langkawi, dan di situ tuh ada pengamen. Kalau misalnya di Indonesia tuh pengamen, kalau misalnya di Malaysia apa namanya ya? Pokoknya pemusik jalanan kayak gitu, yang minta-minta di jalan kayak gitu. Di pinggirnya, kalau di Malaysia itu kan di pinggirnya kan, di pinggir trotoarnya dia diem terus main musik gitu. Nah itulah yang menariknya, kerennya menurut gue ya. Gue nggak tahu ya, musik-musik Indonesia tuh bisa laku banget di sana, bahkan sampai pengamennya aja atau misalkan pemusik jalanannya aja itu nyanyiin lagu Indonesia. Gokil. Gue pas jalan nih, pas jalan di Langkawi sama si Kak Putri nih, pas jalan, kok ini lagu kayak kenal ya, pas dia lagi main jeng jeng jeng, terus kayak, wah ini lagu Indonesia, kayak gitu, kayak, widih, ternyata musik-musik Indonesia tuh diterima banget gitu di Malaysia gitu. Dan mungkin ada musik Malaysia juga beberapa yang diterima di Indonesia, enggak semuanya mungkin ya, karena mungkin di Malaysia sendiri enggak terlalu kuat gitu musiknya atau kayak gimana, atau misalkan pemasaran atau kayak gimana. Cuman ya nggak terlalu banyak banget gitu musik-musik Malaysia di Indonesia tuh gitu. Mungkin yang sekarang lagi happening banget dan lagi in banget di Indonesia musik Malaysia ya si Masdo sendiri, yang gue pernah react itu, yang pernah kolaborasi sama Inang Sukamti itu, si Kugiran Masdo ya kan. Waktu itu pas gue pernah naik di Malaka, naik apa ya namanya, becak itu tuh, becak yang
ada gambar Hello Kitty-nya, Iron Man, Avenger, apalagi ya, Squid Game dan sebagainya kayak gitu. Dia tuh sambil naik basikal atau naik sepeda gitu tuh, musiknya itu musik-musik Indonesia gitu, rata-rata gitu. Kayak misalkan lagunya Armada, terus apalagi ya, DJ-DJ-nya Malay Indonesia gitu. Pokoknya kayak rata-rata tuh musik Indonesia tuh masuk banget gitu ke sana gitu, dan buat hiburan banget. Jadi kayak di sana tuh buat dengerin musik kayak ya udah musik Indonesia gitu. Makanya gue ngerasa pas dan ngerasa nyamannya karena kayaknya tetap Indonesia juga gitu di sana kebanyakannya gitu. Dan yang kelima, nah yang kelima nih gue mau ngasih tahu nih, ini adalah rahasia perbedaannya. Yang kelima adalah pemerintahnya. Iya pokoknya gitu dah pemerintahnya. Yang satu. Antara Indonesia dan Malaysia tuh yang mulai. Yang mana kamu?